Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati berkat Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal 14 ayat 11. Injil Lukas pasal 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Puji Tuhan, secara naluriah manusia ingin dipuji, diperhatikan, diprioritaskan, dihargai, dan tidak mau direndahkan atau disepelekan. Karena itu manusia cenderung meninggikan diri dan sulit merendahkan hati. Di zaman yang sulit ini susah sekali menemukan orang yang rendah hati. Karena kebanyakan orang berpikir bahwa kerendahan hati itu identik dengan kelemahan, di mana pamor atau gengsi akan turun. Seperti di dalam Alkitab yang baru saja kita baca, hari ini kita diarahkan pada suatu sikap yang tentunya sering kita dengar dan sangat populer di dalam khotbah kekristenan, yaitu tentang kerendahan hati. Sikap rendah hati dikenal sebagai sikap yang terpuji karena arti rendah hati sebenarnya adalah untuk menjauhi sifat angkuh serta sombong. Arti rendah hati pada dasarnya menggambarkan bahwa diri sendiri memiliki kekurangan, sehingga dengan adanya sifat rendah hati tak membuat diri kita terlena dengan segala kenikmatan yang ada hingga memicu kita untuk menyombongkan diri atau membanggakan diri kita sendiri. Rasa ingin dihargai dan dipuji adalah awal kesombongan. Ada sebuah kecenderungan yang harus diwaspadai oleh orang-orang percaya di dalam menjalani kehidupan ini, yaitu dengan tidak menjadi tinggi hati. Mengapa? Jika berbicara tentang prestasi atau pencapaian seseorang di dalam kehidupannya, biasanya didominasi oleh tekad yang dikenal sebagai pembuktian kepada orang lain bahwa dia bisa dengan kekuatan diri sendiri. Sehingga pada akhirnya orang lain dianggap sebagai kompetitor yang harus dikalahkan dengan apa yang dia miliki dan dia capai. Di dalam kompetisi untuk menjadi yang terbaik dari yang terbaik, kita sering terperangkap dalam usaha untuk mendapatkan status, menonjolkan kemampuan dan kekayaan, dan berusaha mendaki tangga sosial dan dikenal orang banyak. Kerendahan hati dan kelembutan dikesampingkan untuk memberikan tempat pada strategi yang tajam dan pamer kemampuan. Dan sebenarnya sikap ini tidak memiliki arti sama sekali di hadapan Tuhan dan membuat nilai kehidupan kita justru anjlok di hadapan Tuhan. Kita terpanggil untuk bersikap rendah hati, tetapi bagaimana kita dapat menjaga keseimbangan yang sehat antara pengajaran duniawi dan kewajiban Alkitab kita? Sebagai orang-orang percaya, sudah sepatutnya kita menjalani hidup dengan memakai cara pandang ilahi. Dunia menggunakan perspektif hidup yang bertolak belakang daripada cara pandang Allah. Dunia melihat segala sesuatu dari sudut pandang apa yang aku dapatkan. Perspektif ini hanya akan menjadikan kita jahat dan munafik. Jahat karena kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan munafik karena kita bisa memanipulasi hal-hal rohani untuk kepentingan kita. Namun Allah mengajar kita orang-orang percaya untuk memandang segala sesuatu dari sudut pandang apa yang dapat aku berikan. Perspektif ini membuat hidup kita akan jauh lebih berbahagia. Mengapa? Karena kita sedang meniru Allah melalui Tuhan Yesus yang telah memberikan dirinya untuk kebahagiaan sejati manusia. Alkitab mengajarkan kita bahwa kesombongan mendahului kejatuhan atau kehancuran. Filipi 2 ayat 3. Filipi 2 ayat 3 berkata, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Karena keangkuhan dan kesombongan, kita bisa menjadi orang-orang yang menginginkan hal-hal yang bukan milik kita dan menjatuhkan orang lain agar kita sendiri yang ditonjolkan dan diangkat. Rasul Paulus mengajarkan jemaat di Filipi bahwa di dalam Kristus, egoisme, individualisme tidak mendapat tempat. Sebaliknya di dalam Kristus orang akan rela untuk saling menasihati, menghiburkan, bersekutu dalam roh, mengobarkan kasih, mesra, dan belas kasihan. Amsal 22 ayat 4 berkata, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan.
Hidup dalam kerendahan hati dan selalu bersikap rendah hati memang bukan perkara mudah. Sebab itu kita perlu melatih diri untuk bersikap demikian di dalam relasi kita dengan sesama, khususnya di dalam komunitas kita. Orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan kepada siapapun yang bersentuhan dengan kita. Cara hidup seperti yang Tuhan inginkan membawa kita pada sikap mendahulukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Berikanlah pengakuan kepada Tuhan setiap kali mendapatkan kesempatan, karena oleh anugerahnya lah kita telah diselamatkan dan dikarunia berkat-berkat. Saya tutup dengan satu ayat Alkitab, yaitu di dalam Yakobus 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkan kepadanya lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk selalu rendah hati Tuhan. Bukan untuk menyombongkan diri kami sendiri Tuhan. Tetapi Tuhan, apapun Tuhan yang kami peroleh Tuhan, itu semuanya hanya berasal daripada-Mu. Dan ajar kami selalu Tuhan untuk mengembalikan apa yang kami sudah capai itu untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anugerah-Mu mempesona selalu dan selalu.